Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sitianurjana dengan NIM 340-221-0404 dari Manajemen Reguler L. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi digital. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang cara memulai bisnis secara online. Bisnis online ini adalah segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media internet atau secara digital. Jenis bisnis online ini ada tiga. Yang pertama website, yang kedua media sosial, yang ketiga marketplace. Jenis bisnis online di website ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan. Jadi website ini seperti toko tapi versi online-nya. Website mempunyai kelebihan mulai dari branding yang lebih baik, pemasaran yang luas, kebebasan desain, dan sebagainya. Yang kedua, media sosial. Bisa menggunakan akun pribadi yang sudah ada dan langsung berjualan, namun akan lebih baik jika kita menggunakan akun bisnis, karena akan ada fitur untuk menunjang bisnis online kita, misalnya fitur melacak performa bisnis, melihat demografi pembeli, dan lainnya. Yang ketiga, marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Persaingan di marketplace sangat ketat, maka dari itu kita harus ekstra ketika kita memilih jenis bisnis ini. 5 langkah untuk memulai bisnis online. Yang pertama, find out your passion, yaitu cari sesuai yang dengan passion kita. Yang kedua, cari role model yang sukses. Ketiga, pilih customer. Keempat, pilih kategori. Dan terakhir, pilih channel penjualan. 5 langkah ini tidak penting dan tidak akan berguna jika kita tidak melakukan action. Yang tadi secara singkatnya, sekarang kita secara lengkapnya saya akan jelaskan. Yang pertama, tentukan jenis bisnis yang ingin dijalankan. Dengan mengetahui produk yang ingin dijual, akan lebih mudah dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jangan ragu untuk mengembangkan ide-ide yang ada di kepala kita. Kedua, menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Ada faktor-faktor yang harus direncanakan seperti satu, deskripsi bisnis, kedua, analisis pasar, ketiga, produk atau layanan, keempat, rencana pemasaran, kelima, logistik dan rencana operasi, dan terakhir, rencana keuangan. Yang ketiga, kita meriset pasar. Melalui riset pasar ini, kita dapat lebih memahami produk dan juga calon pelanggan. Riset pasar ini bisa diawali dengan mencari produk yang serupa yang dijual oleh kompetitor kita, mulai dari bentuk produk, harga di pasaran, sampai cara pelayanannya. Hal ini dapat mempermudah dalam menganalisis kelebihan, kekurangan, dan peluang dari produk yang akan kita jual. Yang keempat, menentukan target pelanggan. Fungsi dari menentukan target pelanggan yaitu untuk mengetahui siapa saja yang akan membeli produk kita. Ada beberapa cara menentukan segmentasi pasar yaitu dengan demografi dan psikografi. Contohnya pengelompokan berdasarkan usia, gender, gaya hidup, hobi, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan platform untuk berjualan. Bisa kita menggunakan website, media sosial, atau bahkan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Yang keenam, kita memaksimalkan fitur-fitur yang ada di sebuah platform. Dengan memaksimalkan fitur yang ada, kita dapat membuat penjualan produk kita menjadi semakin efektif. Yang ketujuh, buat website toko. Pembuatan website toko ini sangatlah penting karena selain dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, website ini juga memiliki berbagai manfaat seperti informasi bisnis lebih terkontrol, menjangkau calon pelanggan lebih luas, mudah dicari di internet, dan lebih ekonomis. Dan terakhir, jangan ragu untuk promosikan produk di media sosial. Bisa kita menggunakan Instagram, Facebook, dan sebagainya. Seperti itu cara untuk memulai bisnis secara online. Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai riset pasar. Riset pasar ini merupakan langkah terpenting dalam memulai bisnis online kita ya teman-teman. Langkah dalam melakukan riset pasar yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan metode riset. Ketiga, menentukan sampel dan mengumpulkan data. Keempat, analisis hasilnya. Dan terakhir, menyusun laporan hasil riset.
Tools untuk riset pasar, yang pertama ada Keyword Tool, dan kedua ada Google Trend. Nah, untuk tools kedua ini saya sudah punya video pembahasannya, nanti saya akan taruh di akhir video. Manfaat riset pasar. Yang pertama, lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, meminimalkan risiko. Ketiga, membantu mengambil keputusan dengan lebih baik. Keempat, mengidentifikasi peluang untuk perkembangan bisnis. Kelima, mengikuti perkembangan tren. Dan terakhir, mengetahui kelebihan dan kelemahan kompetitor. Seperti itu penjelasan tentang riset pasar. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah bahas di video dengan penggunaan dua tools yang tadi itu. Nah, di sana kita bisa mencari keyword yang tepat untuk bisnis kita dan juga mengoptimalkannya dengan keyword yang telah kalian pilih. Selanjutnya, kita akan memahami konsep SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, merupakan praktek mengoptimisasi website agar mendapatkan ranking yang tinggi di Google atau mesin pencarian lainnya. SEO berfokus pada peningkatan ranking atau traffic yang diperoleh secara gratis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa SEO ini adalah suatu strategi atau serangkaian teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog berada di halaman utama search atau Search Engine Result dan potensial sesuai dengan keyword yang ditentukan. Untuk meningkatkan traffic website, kita bisa menggunakan SEO tools di bawah ini. Yang pertama, Google Keyword Planner, kedua Google Trend, ketiga SEMrush, keempat Moz, kelima Keyword Tool, keenam Word Tracker, dan sebagainya. Ada dua teknik untuk meningkatkan website kita, diantaranya dengan SEO on page dan SEO off page. SEO on page merupakan praktik mengoptimalkan konten pada halaman website agar masuk peringkat atas Google dan mudah dicari oleh pengguna. Pada dasarnya, SEO on page ini lebih berfokus pada cara membuat konten agar terlihat SEO friendly. Ada beberapa hal yang harus dioptimalkan dari SEO on page. Yang pertama, meta description, kedua URL title, ketiga alt text untuk gambar, keempat tag title, kelima internal link, dan terakhir site speed. SEO off page berbeda dengan SEO on page yang lebih berfokus ke internal website, sedangkan SEO off page ini lebih berfokus kepada eksternalnya. Jadi, SEO off page ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar. 5 cara optimasi SEO off page, yaitu pertama, jalankan link building. Link building ini merupakan aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain atau disebut dengan backlink. Backlink merupakan salah satu faktor utama penilaian Google karena banyaknya link dari berbagai website yang relevan menunjukkan bahwa website ini adalah sumber terpercaya. Yang kedua, tingkatkan EAT. EAT ini adalah indikator kualitas sebuah website sesuai dengan Search Quality Evaluator. EAT ini adalah singkatan dari Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Jadi, dengan kita meningkatkan EAT, Google akan tahu bagaimana harus mempercayai sebuah website. Yang ketiga, perhatikan lokal SEO. Lokal SEO ini merupakan metode untuk menampilkan bisnis kita di pencarian lokal Google. Strategi lokal SEO ini mempermudah pelanggan menemukan bisnis kita karena menampilkan bisnis lengkap dengan alamat dan kontaknya. Selain itu, lokal SEO ini juga memungkinkan pengunjung memberikan rating pada pelayanan dan produk bisnis kita. Dengan ini, Google akan yakin untuk merekomendasikan bisnis kita ke lebih banyak orang, dan kita pun akan lebih banyak pengunjung. Keempat, tingkatkan engagement di media sosial. Jadi, maksudnya ini adalah kita harus sering mempromosikan konten website kita di media sosial. Kelima, kita aktif di berbagai forum online. Cara optimasi ini kita pastikan memberikan link yang relevan dengan pembahasan di forum. Selain itu, kita juga harus aktif menjawab pertanyaan dan membuat post yang mengangkat isu terbaru tanpa harus fokus pada penempatan link. Dengan begitu, kita akan dilihat sebagai ahli oleh anggota forum, dan tentunya ini akan juga berefek positif terhadap popularitas website kita
Dan bisa jadi mereka juga akan memberikan backlink ke website kita juga. Perbedaan SEO on fake dan SEO off fake. Secara sederhana, SEO on fake membuat konten terlihat berkualitas sehingga dapat menyenangkan pembaca dan dapat terdeteksi oleh mesin pencari Google. Sedangkan SEO off fake membuat website memiliki kredibilitas tinggi sehingga mendapatkan kepercayaan dari Google untuk ditempatkan di ranking teratas. Kedua tipe ini kita harus optimalkan secara bersamaan, tidak bisa hanya salah satu saja. Dan ini perbedaan lengkapnya. Pertama, SEO on fake mengoptimalkan konten agar SEO friendly dan terdeteksi oleh Google. Sementara SEO off fake membuat website mempunyai kredibilitas tinggi di halaman Google. Selanjutnya, SEO on fake menganalisis keseluruhan website, sedangkan SEO off fake mempromosikan website. Lalu, SEO on fake mengoptimalkan meta description, URL, internal link, SEO title, page speed, sementara SEO off fake mengoptimalkan backlink, link building, domain authority, dan media sosial. Terakhir, SEO on fake mempunyai elemen yaitu konten, CSS, HTML, URL, dan keyword, sedangkan SEO off fake mempunyai elemen seperti kualitas link, domain dan fake authority, sosial media, dan share dan like. Langkah awal dalam melakukan SEO ini yaitu mempelajari SEO on fake terlebih dahulu secara perlahan agar bisa membuat website yang berkualitas dan ramah pengguna. Setelah itu, lakukan optimasi SEO off fake yang bertujuan untuk menarik banyak pengunjung ke website kita. Penting untuk mengoptimalkan keduanya secara konsisten supaya website kita dapat berada di perangkat teratas mesin pencarian Google. Seperti itu penjelasan singkat mengenai konsep SEO. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.